Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ijroil merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia. Menjelang ajal, malaikat maut ini akan melepaskan ruh dari jasad. Ia memang ditugaskan Allah sebagai pencabut nyawa. Bukan tanpa alasan, malaikat yang dalam Al-Quran disebut malaikatul maut diberi amanat tersebut. Ada serangkaian kisah yang akhirnya membuat Ijroil terpilih menjadi malaikat pencabut nyawa. Ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ijroil bersama malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq, disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam sorgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmat-Nya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanam-Nya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah sama seperti Jibril. Lalu Allah memerintahkan malaikat Ijroil untuk mengambil tanah itu. Namun Ijroil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Ijroil mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Ijroil mengambil paksa atau mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah. Lalu Allah berfirman kepada Ijroil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Jawab Ijroil, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa, malakul maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan atau memberikan tugas kepada Ijroil untuk mencabut nyawa-nyawa hamba-Nya. Malaikat Ijroil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Ijroil menjalankan tugas yang mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Kabir Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah aras yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan.
Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada 2 daun dari pohon yang terletak di bawah aras gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah aras pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Sahabat yang beriman, itulah serangkaian kisah yang menjadikan malaikat Ijrail sebagai malaikat pencabut nyawa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang suci dan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dan salah satu malaikat yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia adalah malaikat maut. Sebab malaikat maut bertugas untuk mencabut nyawa setiap manusia yang telah tiba ajalnya. Sehingga apabila malaikat maut telah menjalankan tugasnya, maka hal tersebut menjadi tanda berakhirnya kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan di antara banyaknya nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut, ternyata ada seorang wanita yang membuat malaikat maut menangis saat mencabut nyawanya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Tadhkirah oleh Imam Qurtubi, bahwa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita. Padahal wanita itu tidak digambarkan sebagai seorang yang taat beribadah. Lantas apa yang menyebabkan malaikat maut menangis saat mencabut wanita ini? Berikut ringkasannya. Dikisahkan bahwa malaikat akan mencabut nyawa seorang wanita yang saat itu sedang berada di tengah padang pasir yang tandus. Meskipun ajal sang wanita telah tiba, namun malaikat maut masih belum menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena ternyata wanita itu sedang hamil dan hendak melahirkan. Oleh sebab itu malaikat maut pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tandus tersebut. Sehingga ketika bayinya telah lahir, maka malaikat maut pun segera mencabut nyawa wanita itu sambil terisak dalam tangisnya. "Aku pernah menangis saat aku mencabut nyawa seorang wanita," ujar malaikat maut. Kemudian ia berkata lagi, "Saat itu ia baru saja melahirkan putranya di padang pasir. Dan aku menangis saat aku mencabut nyawanya karena mendengar bayi tersebut menangis dan tidak seorang pun ada di sana yang mengetahui hal itu." Demikianlah malaikat maut. Ia merasa iba dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita itu, di mana tidak seorang pun di sana yang bisa menemukannya, sehingga malaikat maut pun menangis saat mencabut nyawa ibunya. Namun tanpa sepengetahuan malaikat maut, sebab ia hanya bertugas untuk mencabut nyawa, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan bayi itu dengan caranya hingga akhirnya ia pun tumbuh besar dan menjadi hamba Allah yang baik dan taat. Dan dalam kitab Tadhkirah tersebut juga disebutkan tentang percakapan antara Allah dengan malaikat maut, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah menangis, tertawa, dan juga terkejut serta kaget." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku menangis saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan ia hendak melahirkan. Maka aku pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Kemudian aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena aku mendengar tangisan bayinya, namun tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal itu." Kemudian Allah bertanya, "Lantas apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Saat itu aku melihat cahaya terang benderang dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, maka cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, sehingga aku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Dan Allah Subhanahu wa taala pun bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak ya Allah," jawab malaikat maut.
Sesungguhnya lelaki tersebut adalah bayi yang dari wanita yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang itu, dan akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Sahabat yang beriman, semoga jadi ilmu buat kita semua dan peringatan untuk kita semua bahwasannya malaikat maut selalu dan selalu membuntuti kita. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Ijrail. Tentunya malaikat Ijrail punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amal seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dibukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Sebelum seorang hamba menemui ajal, terlebih dahulu Tuhan bertitah pada malaikat maut. Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali. Ambillah ruh si fulan, suruh Allah pada malaikat maut. Bergegaslah malaikat maut menemui si fulan menjalankan perintah Allah. Tanpa pamit, malaikat maut hendak mengambil ruh si fulan. Beragam cara malaikat mencabut ruh dari tiap-tiap jasad hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si fulan itu dari arah mulut namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si fulan sedang berzikir kepada Allah. Tak ada jalan bagimu hai malaikat untuk mencabut ruhku melalui arahku. Lisan meneruskan, aku gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah, sembari mengadukan penolakan hambanya si fulan. Ambillah dari arah yang lain, seru Allah kepada malaikat maut. Tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat untuk mencabut ruh si fulan. Tangan si fulan berkata, aku banyak bersodakoh, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku. Malaikat maut kembali kepada Allah dan persis dengan kata-kata yang dikatakan tangan si fulan. Ambil dari arah lain, lagi Allah memerintahkan pada malaikat. Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si fulan. Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu, kata kaki kepada malaikat. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dengan cerita persis yang dikatakan kaki. Allah menjawab dengan perintah yang sama. Aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar azan, dan mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruhku bukan aku, ucap telinga. Lagi-lagi malaikat maut gagal. Kembali menghadap Allah, malaikat lagi-lagi mendapat perintah yang sama. 2 belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata. Malaikat maut kembali berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si fulan ini? Akhirnya malaikat kembali menghadap Allah seraya berkata, ya Allah, hamba-Mu si fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya selalu punya jawaban. Lapor malaikat kepada Allah. Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada ruh hambaku itu, perintah Allah. Segera malaikat menemui ruh si fulan. Tanpa berlama-lama malaikat langsung memperlihatkan telapak tangannya termaktub asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh si fulan melihat telapak tangan malaikat yang bertuliskan asma Allah, secepat kilat ruh keluar dari jasad si fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya nazah atau keluarnya ruh dari jasad manusia.
Seorang hamba tidak akan merasakan pedihnya syakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis akan asma Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaannya besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sahabat yang beriman, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah ketika syakaratul maut. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.